Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube di mana saja berada, beberapa hari yang lalu kita baru saja menyaksikan satu perhelatan, yaitu balapan Formula E yang diadakan pada tanggal 4 Juni Sabtu kemarin. Dan alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Dan tentu saja ini membawa nama baik Indonesia secara keseluruhan. Tapi sahabat, yang kita bahas pada hari ini bukan masalah kesuksesan ataupun mobil Formula E yang ada ataupun lintasan sirkuit yang baru saja dibangun, yang kabarnya merupakan pembangunan sirkuit balap yang tercepat di dunia, begitu menurut beritanya. Tapi kali ini kita akan memperhatikan, ya, biasanya di setiap balapan, apalagi yang bertaraf internasional, pasti ada saja, dan tentu ya, ini merupakan suatu yang wajib dalam tanda kutip, keikutsertaan BUMN dalam mensponsori suatu event, apalagi ini merupakan event internasional. Dan kita lihat di balapan itu maupun berita yang kita baca dari media-media tentunya, tidak ada satupun BUMN berplat merah menjadi sponsor dari kegiatan perhelatan Formula E tersebut. Setelah kita membaca baik dari koran maupun dari media online, ternyata penyebab dari tidak ikut sertanya BUMN plat merah itu mensponsori perhelatan akbar Grand Prix Formula E yang diadakan di Ancol itu. Namun sebelum kita mengetahui apa yang menyebabkan BUMN tidak ada yang mensponsori balapan Formula E tersebut, berikut kita saksikan pernyataan dari Ketua Panitia Balapan Formula E Ahmad Saroni. Berikut cuplikan video. Saya udah minta bantuan yang bersangkutan BUMN, dan saya sampaikan kok, bro, kalau BUMN nggak ikut serta dalam ajang Formula E, menurut gua aneh. Boleh dikonfirmasi kok langsung ke Pak Menterinya. Kang, saya sampai WhatsApp Pak Arya Sinulangga, walaupun nggak kenal, saya WhatsApp duluan untuk bersapa. Nggak dibalas sama dia. Jadi terang-terangan aja, jadi biar tahu, jangan sampai saya ini melas maksudnya, bahwa di setiap event Formula E di dunia, BUMN-nya itu terlibat. Sementara itu sahabat, juru bicara Kementerian BUMN Bapak Arya Sinulinga mengatakan demikian. Berikut cuplikan videonya. Ini yang bahkan ya di Mandalika GP MotoGP yang kita tahu skalanya sangat besar mendunia, itu saja mereka mengirimkan proposalnya, setahu kami nih ya, ke Pertamina sampai setahun dan berproses. Nah ini banyak publik nggak tahu dan nggak ngerti gitu. Tahu nggak kapan proposal dari Formula E sampai ke BUMN? Saya kasih contoh nih. Ada yang ke Pertamina itu tanggal 25 Mei. 25 Mei, bayangin, ini
tanggal 3 Juni, 25 Mei penyelenggaraan, nggak nyampe sebulan gitu loh dikirim proposal. Ada Pelindo, itu pun informasi yang kami dapat sekitar kabarnya tanggal 27 Mei itu disampaikan proposalnya. Kan gimana ya? Ternyata penyebab dari tidak ikut sertanya BUMN dan sponsori perhelatan akbar Grand Prix Formula E yang diadakan di Ancol itu, di mana kita baca di media CNBC Indonesia yang diposting tanggal 4 Juni 2022 jam 14.09. Juru bicara Kementerian BUMN menanggapi isu ketidakikutsertaan perusahaan plat merah sebagai sponsor Formula E di Jakarta atau Jakarta E-Prix 2022. Menurut Arya, Kementerian BUMN baru menerima proposal sponsorship dari panitia rata-rata kurang dari sebulan penyelenggaraan untuk mengajukan sponsorship atau proposal kepada perusahaan-perusahaan plat merah negara tersebut. Dan juga kita baca di media lain, di media online, Warta Ekonomi yang diposting tanggal 4 Juni 2022, tidak bergabungnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam gelaran balap mobil listrik atau Formula E yang dihelat pada hari ini menjadi sorotan kalangan lantaran event yang berlangsung tidak satupun BUMN yang menjadi sponsor. Menurut salah satu pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randi, mengatakan bahwa ada penyebab tidak gabungnya perusahaan plat merah di garis tersebut. Salah satunya akibat masalah koordinasi antara penyelenggara dengan BUMN merupakan faktor awal yang menyebabkan kenapa tidak adanya BUMN yang kemudian menjadi sponsor event besar tersebut. Sekian katanya. Ini kita kutip dari Warta Ekonomi yang diposting tanggal 4 Juni. Sementara itu, kita baca di media merdeka.com yang diposting pada tanggal 3 Juni 2022 jam 13.01. Juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengatakan atau menjelaskan alasan perusahaan dari BUMN yang tidak menjadi sponsor karena waktu pengajuan proposal yang terbilang mepet dengan waktu pengkajian. Jadi menurut beliau, sesuatu proposal yang masuk butuh proses dulu, ya, butuh proses untuk di verifikasi dan sebagainya, layak atau tidaknya. Jadi inti dari penyebab utama, kalau menurut kita baca dari media-media online yang ada maupun berita-berita dari televisi, penyebab utama tidak adanya sponsor dari perusahaan-perusahaan plat merah milik negara itu dikarenakan waktu pengajuan proposalnya yang terlalu pendek. Terlepas dari hal yang bersifat politik kita tidak bahas, tapi yang jelas kenapa BUMN tidak ada yang mensponsori
Formula E yang berlangsung di sirkuit Ancol kemarin. Demikian sahabat YouTube, semoga informasi ini menjadikan jelas bagi kita semuanya. Kita tidak mengkomentari, tidak memberikan analogi-analogi yang bermacam-macam, baik dalam masalah politik dan sebagainya. Kita hanya memberitakan atau memberitahukan bahwa kenapa BUMN tidak ikut mensponsori balapan Formula E, karena satu, waktu pengajuan proposal yang terlalu pendek waktunya. Yang kedua, menurut pengamat ekonomi tadi yang kita bacakan, mungkin kurangnya koordinasi antara panitia dengan perusahaan-perusahaan BUMN terkait. Demikian sahabat YouTube, semoga ini menjadi informasi yang terang bagi kita dan tidak ada kita tambah-tambahkan. Salam sukses untuk kita semua. Salam dari Hoyong BI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.